Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran akan dilakukan menggunakan video pembelajaran. Dan materi yang akan Ibu ajarkan hari ini yaitu tentang uji hipotesis. Di sini Ibu akan langsung menjelaskan apa itu hipotesis atau uji hipotesis. Hipotesis sendiri artinya menyelidiki dugaan atau perkiraan. Jadi selama ini kan kita ada beberapa yang bisa kita hitung dan ada beberapa juga yang tidak bisa kita hitung. Contohnya banyaknya pasir di pantai, atau mungkin banyaknya mahasiswa yang lulus tahun 2010 di seluruh Indonesia. Itu kan tidak bisa langsung kita hitung, tapi harus kita duga dulu. Nah, itulah yang dinamakan dengan hipotesis. Dan langkah-langkah untuk memecahkan uji hipotesis atau untuk menyelesaikan uji hipotesis ini ada 6 yang telah Ibu singkat. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Jadi H0 itu tulisannya H0, harusnya nolnya kecil di bawah, dan hipotesis alternatif itu H1, satunya harusnya di bawah yang kecil. Langkah kedua yaitu menghitung nilai statistika ujinya. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan alfanya. Yang keempat, menentukan daerah kritis. Yang kelima, menentukan keputusan uji. Dan keenam, membuat kesimpulan. Jadi kalau di materi sebelumnya kita hanya tentang hitungan atau tentang kurva. Nah, di uji hipotesis ini dijadikan satu semuanya. Mulai dari kita menduga, mulai dari kita mencari angka dengan rumus uji Z. Lalu nanti kita akan lihat kurvanya juga, kita akan buat keputusan ujinya, dan kita akan buat kesimpulannya. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau biasa disebut H0, H1. H0 itu apa sih? H0 adalah hipotesis atau pernyataan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya. Biasanya ini yang akan ditanyakan nih, apakah benar? Nah, itu adalah H0-nya. Lalu H1 adalah lawan atau kebalikan dari hipotesis 0. Di sini ada 3 kondisi dari merumuskan H0 dan H1. Kondisi pertama, hipotesis yang mengandung pengertian yang sama. Biasanya untuk soal-soal yang ada kata-kata samanya atau tidak sama. Lalu untuk kondisi yang kedua yaitu yang mengandung pengertian maksimum. Biasanya maksimal produksi adalah, lalu ada yang terakhir pengertian minimum. Misalnya minimum produksi atau minimum orang yang mengikuti adalah seperti itu. Sekarang kita cek dari yang pengertiannya sama. Di sini ada 3 kondisi juga. Yang pertama, H0 mu sama dengan mu 0. H1-nya otomatis lawannya, mu tidak sama dengan mu 0. Yang kedua, H0-nya mu sama dengan mu 0. H pertamanya mu kurang dari mu 0. Lalu kondisi yang terakhir, H0-nya itu mu sama dengan mu 0. H1-nya itu mu lebih besar dari mu 0. Nah, ini kondisi yang akan diselidiki dari ketiga ini adalah mu sama dengan mu 0. Tapi kan lawannya ada kemungkinan ada yang tidak sama, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari juga. Selanjutnya, yang B, merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian maksimum. Ini hanya ada satu kondisi, yaitu H0-nya langsung mu kurang dari sama dengan mu 0. Lalu H1-nya mu lebih besar dari mu 0. Kondisi yang ketiga yang untuk pengertian minimum, otomatis kebalikannya. H0-nya itu mu lebih besar sama dengan mu 0. H1-nya yaitu mu kurang dari mu 0. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang uji Z saja, tapi kali ini ada 2 kondisi juga untuk melakukan statistik uji. Jadi di sini kondisi yang pertama adalah ketika N-nya atau jumlahnya lebih besar sama dengan 30, artinya 30 ke atas. Itu menggunakan statistika uji Z. Rumusnya masih sama,
X bar atau rata-rata dikurang mu 0 per tau per akar N. Nah, di sini ada sedikit perubahan ya, ada X bar, ada mu 0-nya. Lalu untuk yang N kurang dari sama dengan 30, atau biasa ini disebutnya dengan uji T. T itu apa sih? T itu student dengan derajat bebas DF sama dengan N dikurang 1. Nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Rumusnya apa? Hampir sama. T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Nah, hanya berbeda di S dan taunya saja. Langkah yang ketiga yaitu menentukan titik signifikan atau alfanya. Nah, ini kebanyakan ditentukan oleh soal. Jadi di soalnya biasanya alfanya 0,5% atau 5% atau 0,05% itu sudah ada di dalam soal.